Hah? Di mana? Oh iya. Oh, tadi barusan. Thank you. Wah, luar biasa. Siap. Mantap, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, hidayah, taufik, inayah serta nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan, dapat hadir, dapat bermuajalah serta bersilaturahmi dalam acara kajian ba'da subuh di Masjid Adi Istiqomah Muhammadiyah Kota Cirebon. Sholawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya yang konsisten menegakkan ajaran Islamnya, semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang tentang YouTube nggak? Sebelum acara kajian ba'da subuh kami mulai, terlebih dahulu akan kami bacakan susunan acara. Pertama, pembukaan. Kedua, kajian ba'da subuh yang insyaallah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustaz Dr. Haji Muklis SK MPD. Acara yang ketiga, ruang tanya jawab, yang keempat yaitu penutup. Baiklah Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang kami hormati, acara kajian ba'da subuh di Masjid Adi Istiqomah Muhammadiyah Kota Cirebon kami buka dengan bersama-sama bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, kajian ba'da subuh yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustaz Dr. Haji Muklis SK MPD. Kepada beliau waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, wabil khusus kesepuhan tokoh Muhammadiyah Kang Haji Kosasih beserta rekan-rekan semuanya, di pagi yang sejuk ini tiada kata yang paling indah selain memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia Allah kepada kita semuanya, terutama karunia iman Islam, sehat walafiat.
Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, para sahabatnya, pengikut setia hingga yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu pada minggu kedua. Kebetulan saya termasuk jadwalnya ya. Terima kasih Pak Jikos yang sudah memberikan kehormatan pada saya dan silaturahim. Dan kita juga pada bulan ini memasuki bulan Agustus ya, bulan Agustus, dan sebagai hari penting atau bulan penting bagi bangsa Indonesia. Bersamaan dengan itu juga datangnya bulan Roh Muharram ya, bulan Muharram yang juga penting bagi umat Islam karena itu pergeseran atau perubahan dari tahun 1443 Hijriah ke 1444 Hijriah. Baik, pada kesempatan ini waktu yang terbatas mungkin mari kita bersama-sama melihat firman Allah di dalam surat Al-Furqan ya. Al-Furqan dari ayat 63 sampai 76. Ini terlalu panjang ya. Ini berkenaan dengan ibadur rahman ya. Ibadur rahman itu kalau di dalam yang di ayat pertama itu wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu ayat pertama yang dari 63 itu, bahwa ibadur rahman itu kalau dijelaskan di sini itu alladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Di dalam tafsir, salah satu tafsir di tafsir Al-Maraghi di sini yang saya petik ya, hauna itu ibadur rahman, hamba yang kalau diterjemahannya hamba ibadur rahman ada yaitu orang-orang yang berjalan, hamba Allah yang pengasih ya. Di sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada ibadur rahman tadi. Mungkin seperti apa ibadur rahman itu? Apakah kita termasuk pada kategori ibadur rahman atau tidak? Ada kata hauna di situ, yamsuna hauna. Mereka berjalan, ibadur rahman itu hauna. Hauna itu ada kata kalis, haunan itu halus dan lembut ya. Halus dan lembut. Maksudnya apa? Mereka berjalan dengan tenang. Nah, tenang. Tidak gurung-gusuh, bahasa Sunda nama. Kalau berjalan itu mantap. Memang kalau kita lihat, kalau baca sejarah Rasulullah itu jalan itu sering banyak menunduk ya. Rasulullah itu tidak pongah. Tidak pongah. Sering nunduk beliau itu. Dan anca jalannya itu juga buru-buru. Nah, kalau saya termasuk yang buru-buru kalau jalan tuh, ya itu nggak bisa, udah terbiasa soalnya di gunung ke jalan. Soalnya saya pengalaman, mohon maaf mungkin terbiasa dari kecil, dari sekolah itu kan saya ke Sanawiyah. Sanawiyah itu posisinya di desa Selamaya. Sementara saya di Kawali itu, di desa Kawali. Itu kurang lebih 2 km jalan kaki. Mending kalau melihat jalan raya ini jalan lewat sawah. Jadi sepatu itu dijinjing gitu ya, dijinjing sepatu itu. Jangan paling repot kalau pada musim musim tanaman ini, tanaman ya lagi nanam nyawah itu lagi nyawah. Galengan itu kan basah itu. Ya udah diinjek aja sepatunya kan dijinjing aman. Jadi cepet karena mengejar waktu jam 7 dari rumah itu jam 6 lah kira-kira, kurang lebih 1 jam itu jalan kaki. Tapi semangat aja itu. Tapi akibatnya sampai sekarang kalau jalan nggak bisa pelan ya, pengen ya cepet gitu. Tapi ini sebuah tradisi, mungkin sudah karena kebiasaannya. Tapi memang istilah dalam ayat ini hauna itu tadi tidak sombong, tidak congkak. Hauna itu rendah hati.
Kalau saya baca di tafsirnya itu, wa ibadur rahmanil ladina yamsuna 'alal ardi hauna, itu yaitu apabila mereka berjalan terlihat sikap dan sifat kesederhanaan. Nah, itu ya kesederhanaannya. Penampilannya biasa-biasa saja gitu. Bukan tidak biasa-biasa saja, tapi biasa-biasa saja. Memang bolehlah kita bisa melihat juga ada yang memang jolonnya baragah beregeh, bahasa Jerman nama. Baragah beregeh itu tadi. Nah, ini kalau kategori di sini adalah sederhana, mereka jauh dari sifat kesombongan. Mereka itu sederhana, tidak jauh daripada sifat kesombongan. Dan memang dampak sombong itu berperilaku dari termasuk jadi perilaku seperti jalan tadi. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kan ada beberapa langkah menuju kesombongan itu. Pertama adalah ria kan. Ria itu asal katanya ro'a. Puntennya Kang barangkali salah. Ro'a ya riaan. Ria itu asal dari ro'a, melihat. Ria itu suatu perbuatan yang ingin dipuji, itu ria. Rasulullah mengatakan bahwa yang aku takutkan adalah syirik kecil. Nah, bagi umatku tentang syirik kecil. Syirik kecil itu kemudian apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Ternyata syirik kecil ar-riya. Nah, riya itu syirik kecil itu ya. Jadi memang setan itu selalu mencari upaya supaya manusia itu dijerumuskan dengan berbagai strategi mereka, setan-setan itu, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah, supaya manusia itu terjebak oleh suasana kehidupannya. Mungkin seseorang itu merasa dirinya sudah tidak ada ria, tapi umpamanya mungkin satu saat, aduh ini kok nggak ada yang nanya-nanya acan begitu. Padahal itu ujungnya tadinya tidak ada niatan apa-apa, ria, tulus-tulus saja. Tapi kemudian ada faktor-faktor seperti itu. Dan itu kalau kita lihat di surat dalam ayat Al-Quran, bahwa orang-orang ria itu amaliyah orang-orang ria itu kalau di Al-Quran diumpamakan seperti debu di atas batu. Ya. Kemudian turun hujan deras. Ya. Tidak ada. Surat Al-Baqarahnya. Surat Al-Baqarah itu turun hujan deras, kemudian debu itu pasti hilang ya. Jadi amalia solehahnya orang-orang yang ria itu akan kemudian menjadi hilang. Dan ini dikhawatirkan oleh Rasulullah kalau kemudian dalam diri kita itu sifat ria itu. Kemudian yang kedua itu sum'ah. Sum'ah itu asal dari kata sami'ah, sum'atan. Ingin supaya amalia itu didengar orang, nah itu juga sum'ah. Bahaya juga ya. Mungkin barangkali kalau umpamanya ada yang menyumbang ya, menyumbang, kemudian namanya disebut. Nah itu namanya. Tapi kalau tidak ada permintaan mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kalau ada pesan tolong nama saya sebut, pokoknya. Saya nyumbang sekian supaya didengar orang dan juga menjadi sum'ah, menjadi riya juga itu ya. Sum'ah juga itu penyakit juga dalam diri kita, dalam hati kita. Kemudian yang ketiga itu ujub. Ujub itu ya ajaba, ujuban, jadi bangga diri itu ya, bangga diri. Nah dari itulah ada 3 faktor itu. Kemudian ujungnya kemana? Takabur. Takabbaro. Ya takabur, membesar ke membanggakan diri, takabur itu. Asalnya kabaro tapi takabbaro, jadi membanggakan diri ya. Kalau dalam ilmu alat tuh asal wajannya wajan tafa'ala ya. Tafa'ala itu. Jadi membanggakan diri, orang-orang yang membanggakan diri. Nah, ini tadi saya membaca di surat Al-Baqarah itu bagaimana si iblis itu ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud tidak mau sujud ya. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Nah, istikbar tadi enggan dan menyombongkan diri. Memang
mungkin dari kalau kita bisa baca sejarah iblis itu, merasa iblis itu sebenarnya manusia hebat, makhluk hebat dibandingkan dengan Adam. Kenapa? Khalaqtani min tin, khalaqtani min narin, khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api. Sementara Adam itu diciptakan dari tanah. Kira-kira itu salah satu faktornya itu. Tanah bisa dibakar oleh api. Kenapa? Tanah bisa dibakar oleh api. Nah, itu. Api lebih hebat ya. Memang ada kisah juga ya. Ada seorang ini berbicara tentang manusia dijadikan dari tanah. Kata siapa? Kata seorang santri itu kepada kiainya, Pak Kiai, katanya manusia itu diciptakan dari tanah. Iya, diciptakan dari tanah. Tapi kalau begitu katanya, kalau umpamanya manusia itu berarti kan kalau dikubur tidak kena siksa, gitu. Kenapa? Kan masuk tanah, selesai katanya. Ya itu pinter. Dicarilah tanah yang keras, dilempar tuh si santri itu. Aduh, pakai sakit katanya. Makanya jangan kamu kan jadi tanah, asalnya dari tanah. Kok dilempar oleh tanah sakit gitu. Kayak itu pintar juga ya akal-akalannya itu untuk supaya menjawab santrinya dengan bahasa yang nyata itu ya. Jadi itu sekalian bahwa iblis itu tadi aba wastakbar kana minal kafirin, dan termasuk orang-orang yang orang-orang kafir. Nah, kemudian saya membaca hadis ini juga perlu didiskusikan, tapi tidak tahu ini hadisnya apakah membaca itu at-takabbur al-mutakabbir sedekah. Benar atau tidak itu? Bahwa sikap takabur terhadap sombong pada orang yang sombong itu sedekah. Oh iya, betul itu. Betul ya? Itu benar ada hadisnya ya? Iya. Jadi kalau orang sombong lawan sombong lagi gitu ya. Ya, kalau orang sombong dilawan lemah oleh kitanya, kita tambah apa? Nah, kita kira-kira begitu. Dengan niat memberikan pelajaran kepada orang sombong pelajaran itu. Seperti itu. Nah, ini sekalian jadi kembali kepada tadi orang-orang yang sunnah alal ardi hauna, rendah hati. Tidak merasa, tadi dikatakan sifat kesombongannya hilang, tidak ada. Langkahnya mantap itu tidak. Kalau Rasulullah katanya badannya itu kan tegap ya, tapi agak sedikit sedikit ke depan gitu. Kemudian kan wajahnya itu kalau dilihat tuh aduh indah, kemudian alisnya itu kan Rasulullah tuh nyambung alisnya itu. Pandangannya itu tajam. Sehingga kalau Rasulullah itu kalau di dalam mungkin ini sebuah ahli sastra ya, saya yang menyusunnya. Anta syamsun, anta badrun, itu anta nurun fauqa nur. Ini sebuah bahasa sastra itu. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Itu saking barangkali ya itu sebuah pujian ya, sama dengan seorang laki-laki memuji pacarnya itu dengan bahasa yang indah. Engkau adalah dermagaku, engkau adalah segala macam disebut ya. Itu. Nah, Rasulullah itu anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Rasulullah itu badrun, samsun. Jadi kalau badrun itu masih bisa dilihat, kalau samsun itu tidak bisa dilihat. Makanya sekarang dia mengatakan kalau Nabi Yusuf itu bagaikan badrun, indah karena gantengnya itu. Tetapi ditatap bisa. Tapi Nabi Muhammad itu beliau adalah bagian matahari, tidak bisa ditatap. Orang yang menatap Rasulullah itu akhirnya menjadi luluh hatinya. Nah, ini kembali ke tadi sejarah Rasulullah SAW. Kemudian bisa memang teratur. Teratur saat itu mungkin jalannya ya rapih lah gitu. Kemudian dan tidak dibuat-buat. Nah, dengan maksud apa? Dengan maksud tujuan untuk menarik perhatian orang. Kemudian apalagi atau untuk menunjukkan siapa dia. Nah, kira-kira menurut tafsir di sini begitu. Jadi orang-orang yang ibadur rahman alladzina yamshuna hauna. Kemudian berikutnya memang di Al-Qur'an di surat Al-Isra ya.
surat ke-17 ayat 37 Allah mengingatkan kepada kita semuanya, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda walan tablughal jibala tula, ya. Wala tamshi fil ardi maraha, janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. Kemudian innaka lan tukhriqal arda, sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus, ya, tidak akan bisa menembus bumi, walan tablughal jibala tula, dan tidak mampu menjulang setinggi gunung. Jadi diingatkan di Al-Qur'an surat Al-Isra tadi, wala tamshi fil ardi maraha, ya. Jadi ini juga merupakan etika dalam, kalau kita kan biasanya ada nih Sayyidina Ali itu begitu menghormati sekali orang-orang yang lebih senior dari beliau. Konon katanya Ali bin Abi Thalib itu pernah telat sholat berjamaahnya. Kenapa? Karena di depan itu ada orang tua. Jadi mengikuti orang tua dari belakang. Saya misalnya kedatang ke masjidnya telat sholat berjamaah. Ini betapa menghormati orang tua memang seperti itu. Jadi orang-orang senior tuh mangga depan. Walaupun mungkin usianya, mungkin dari sisi ilmunya, dari sisi segala macamnya kita tetap menghormati, atau mungkin dari sisi jabatannya, ya. Apa boleh buat kita, memang bukan boleh buat, memang perilaku kita sebagai orang yang hauna tadi, yang rendah hati seperti itu. Umpamanya ini ada pejabat, ya wajar kita menghormati pejabat itu atau siapa. Apalagi mungkin sudah pejabat, sudah usianya senior, atau seorang ulama, ya. Memang di sini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang yang berjalan dengan mantap itu, dengan sederhana itu adalah para ulama. Di antaranya itu para ulama. Kemudian masih mengenai ayat yang pertama tadi, para hamba yang berhak menerima ganjaran inilah orang-orang yang tadi dalam berjalannya itu seperti itu. Wala tamshi fil ardi hauna. Kemudian orang-orang berjalan tadi dengan tenang tadi, menurut Ibnu Abbas mengatakan bahwa mereka itu adalah ulama, menurut Ibnu Abbas, ya. Artinya karena keilmuannya itu. Kemudian memang ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW, ayuhan nas alaikum bisakinati, hendaklah kalian bersikap tenang di dalam berjalan, bahwa sesungguhnya kebaikan itu tidak bisa dihilangkan. Itu menurut Rasulullah SAW seperti itu. Ini yang pertama berkenaan dengan ibadur rahmanil ladina yamshuna hauna. Kemudian yang berikutnya, ayat berikutnya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Jadi tidak dilawan dengan orang-orang yang tidak, ya kalau bahasa di sini jahilunnya, ya jahilunnya itu apabila ada orang-orang yang mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Mungkin ada juga ya kata-kata yang tidak pantas. Kalau bahasa pergaulan kita kan ada andak busuk bahasa, ya. Unduk apa? Andak busuk, ya, andak unduk bahasa. Bagaimana kita berbicara dengan yang sepuh, bagaimana berbicara dengan yang setara, bagaimana berbicara dengan yang di bawah kita. Unduk bahasa. Undak-unduk, ya. Undak-unduk bahasa itu ada di semua kalangan, di semua bahasa ada. Bahasa Cirebon juga ada kan. Kalau mungkin dengan teman masih ra. Kalau dengan yang akrab lain lagi tuh. Sira, ya. Apa itu kalau dengan yang akrab? Kirik itu. Katanya tanda akrab itu orang berani ngomong begitu. Itu, ya.
Malah kalau di daerah Bahasa saya itu Pareman suka tuh ya? diberi gelar itu ya. Diberi gelar. Saya waktu kecil itu lebih hitam dari sekarang. Sekarang aja hitam ya. Itu disebutnya si hideng gitu. Dipanggilnya hideng gitu ya. Tapi ya jadi terkenal itu hideng gitu. Karena hitam ya hideng, tapi ya seneng aja apalagi yang manggil itu orang tua atau yang lebih senior. Tapi kalau sama nggak ada yang berani manggil hideng. Oh gitu ya. Jadi itu memang apa undang-undang bahasa itu seperti itu. Orang-orang yang tidak itu kadang-kadang begitu. Ini orang-orang yang jahil tadi, yang orang yang itu mereka mengatakan kata-kata tidak senonoh ya. Harusnya hormat. Saya pernah belok mau belok ada sedikit di daerah itu tuh mau ke khutbah saya buru-buru kan. Dibentak saya itu ya astagfirullah, seumur belum pernah ada yang bentak. Dibentak itu Pak. Ya jadi memang kalau udah pakai seragam begini tuh Pak, udah jangan macam-macam gitu tuh. Udah. Pernah juga saya itu mau khutbah. Kereta ini Pak di Jalan Kartini itu kereta ini malam. Aduh ini saya masuk jalan kanan ya, harusnya ke kiri itu. Iya. Itu di pinggir apa? Ada mobil dibuka. Bapak kan mau khutbah, kok melanggar? Aduh, saya langsung kemarin. Itu berarti jamaah ya tahu Bapak Nggak mau tahu itu. Iya. Pokoknya dari mobil kan ini jalan sebelah kiri ya. Jamaah. Apa ya, malaikat? Pak. Pernah lihat dia khotbah. Bapak mau khutbah kok melanggar? Jadi akhirnya saya mundur Pak. Jadi kumaha eta Pak Haji nak? Apa yang dilakukan jawabannya? Maaf ya. Karena memang buru-buru kan kalau biasanya kan supaya gampang ya motor itu sebelah kanan ngambilnya bukan sebelah kiri. Tanya. Supaya nanti begitu dibuka Sekali bar Ustadz kayak ngalanggarnya, aduh. Ini diingetkan ya Allah tuh ya jadi manusia. Bukan manusia. Jadi hati-hati aja udah pakai begini. Apalagi pakai sorban sudah deh. Nah ini pengalaman ya emang banyak yang seperti itu tuh. Bapak Ibu sekalian kita lanjutkan. Jadi ucapan tidak senonoh terhadap mereka. Nah kemudian tidak dibalas ya. Tidak dibalas dengan kata-kata yang serupa. Ya terima kasih. Alhamdulillah makum atur suwun. Makasih. Jadi kalau dibalas lagi tambah rame itu ya. Tambah rame lagi. Jadi orang-orang yang tidak punya adab ya. Punya adab kan seperti itu. Makanya bagaimana anak-anak itu diajari beradab, berbicara dengan orang tua, dengan itu bagaimana anak bentuk bahasa tadi. Dan itu kalau anak-anak itu bertutur kata dengan baik, indah sekali itu. Tapi kalau bertutur kata yang kasar, masya Allah. Saya sudah mengingatkan kepada ada beberapa tetangga yang kalau ke anak itu bahasanya bahasa binatang lah kadang-kadang itu. Monyet apa? Sekarang jangan gitu. Anak tuh merekam itu. Dia akan gampang sekali itu. Labeling. Mengucapkan kembali seperti itu. Jadi memang dalam teori pendidikan kan seperti itu bahwa apa yang tidak diucapkan oleh orang tua itu akan direkam dan itu anak-anak itu rekamannya cukup kuat itu. Suaranya di depan orang tua kan tidak boleh suara keras. Di surat Al-Isra ya. Apa itu? Uffi wala takul lahum uffin. Ya, jangan mengatakan sekarang Pak ini dalam era disrupsi ini kan sekarang memasuki era disrupsi ya, pergeseran nilai. Anak-anak dipanggil. Iya, tapi wajahnya ke HP itu. Iya Pak. Wajahnya ke sini terus. Ya, ini nih era di dalam majalah Suara Masjid ada dimunculkan istilah era disrupsi sekarang itu, pergeseran nilai. Karena itu tadi pergeseran dari diakibatkan oleh teknologi sehingga akhlak tingkah laku sudah seperti itu. Nah, ini sebuah tantangan ya kepada kita semuanya. Bagaimana akhlak itu supaya tidak tergeser oleh teknologi. Saya punya cucu usia 3 tahun lah. Itu sekarang HP, ya Allah,
diambil, nangis dia, marah-marah. Nah ini sudah karena mengurep, salahnya juga kita ya, karena mamahnya itu tidak di sini ya. Jadi yang ngurus tuh neneknya, supaya cucu itu diem dikasih HP. Kawitna teh. Kawitna. Nya kawitna ti dina. Jadi lama kelamaan udah terbiasa itu. Aduh, saya tuh kadang-kadang diambil dipaksa aja ya, ngamuk gitu. Nah ini era disrupsi namanya, pergeseran nilai ya. Pergeseran nilai karena tadi disebabkan seperti itu, dan itu berpengaruh sekali terhadap perkembangan jiwa anak-anak itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kemudian akan tetapi mereka menjawab dengan ucapan yang baik dan mengandung nasihat. Mungkin bahasanya diperhalus, kemudian justru memberikan nasihat. Jadi bahasanya lentur gitu ya, tidak keras. Ya mungkin ada di Bapak Ibu sekalian, ada orang waduh sudah menjelek-jelekan sekali. Tetapi dilawan dengan apa? Dengan kehalusan. Akhirnya malu sendiri gitu. Saya dulu pernah, ini pengalaman saya di Jakarta dulu tuh. Itu ada bapak-bapak marahnya bukan main. Marah sekali. Sampai ketemu saya itu buang muka. Persoalannya sepele, saya tuh tahu ada dia punya anak gadis, Pak, ini cerita. Punya anak gadis, si anak gadis itu perkenalan dengan yang non muslim gitu. Saya memberitahu, Pak, punten itu tuh jangan sampai itulah, marah rupanya. Aduh, bagaimana nih? Tapi saya lawan ya dengan apa? Dengan ya biasa saja gitu. Tapi akhirnya itulah mungkin berangkat dari sini bahwa orang-orang yang idza khatamahul jahilun qalu salama, mereka mengatakan salam atau dengan bahasa-bahasa yang baik. Kita lanjutkan sedikit lagi ini. Kemudian semoga, nah ini ucapannya yang kasar tadi, kemudian diharapkan oleh yang orang-orang yang ibadur rahman tadi, dia mengharapkan agar mereka diberi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maha pengasih, yang maha pengasih lagi penyayang. Kemudian terhadap demikian juga sikap Rasulullah. Ia diserang oleh siapa? Dihina Rasulullah itu. Dihina dengan kata-kata yang kasar. Tapi bagaimana beliau berlapang dada. Tidak melawan, tapi dibalas dengan akhlak. Yang Rasulullah, kalau kita baca sejarah bagaimana itu dilempari ya. Dilempari, kemudian ada satu kisah lagi ketika diundang oleh kerabatnya. Waktu itu yang bukan muslim, belum Islam, malah di depannya disiapkan lubang. Tapi Rasulullah diingatkan oleh malaikat Jibril. Akhirnya orang sahibul baitnya itu keluar dan dia sendiri tidak sadar, akhirnya masuk ke dalam lubang itu sendiri. Kemudian Rasulullah dibantu. Dan inilah bagaimana Rasulullah juga mengundang para sahabat, saudara-saudaranya ketika berdakwah, berhidangan, tapi kemudian dicaci maki dan seterusnya. Ini sebuah tantangan dakwah juga ya kepada kita semuanya. Bagaimana seperti yang disampaikan dilakukan Rasulullah menjadi teladan bagi kita semuanya. Dan memang egoisme kita kadang-kadang muncul juga sebagai manusia ya. Egoisme kemudian emosional kadang-kadang muncul seperti itu. Tapi ya mungkin ada pengendaliannya. Sebagai orang-orang apa kendalinya? Istighfar, astagfirullahaladzim. Sebab di Al-Quran juga diingatkan bahwa mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dan dosa-dosanya. Ini sebagai kendali ya. Memang alhamdulillah kita bersyukur dalam kehidupan kita ada kendali emosi. Ketika muncul emosi, malah kan dianjurkan kalau kita marahnya tinggi kan, kemudian fa'abridu bis shalah. Di dalam kitab Bulughul Maram ada hadis berkenaan dengan itu, idza asyadul harb fa'abridu bis shalah. Apabila kamu merasa panas badan, maka abrid bis shalah, abridu bis shalah. Netralisir dengan sholat, dengan berwudu. Karena dengan wudu itu kemudian menurunkan tensi kita. Jadi orang yang marah, maka pengendaliannya itu kalau kembali ke hadis tadi itu yaitu dengan berwudu atau duduk ya, duduk. Kalau lagi marah duduk ya. Kalau masih marah juga berbaring. Saya kira nggak ada orang marah yang bisa berbaring kecuali ngigu barangkali.
Ini itu salah satu upaya menetralisir emosional kita, dan sebagai manusia pasti muncullah emosi-emosi itu. Bapak Ibu sekalian, barangkali itu saja dulu. Ada beberapa pertanyaan, mangga. Ini belum selesai juga sih, sedikit lagi. Silakan. Ya itu Pak, mengenai tadi yang Bapak sampaikan itu cerita Ali bin Abi Thalib ya, Ya. sampai terlambat begitu ya. Saya pernah hadir di forum SQ itu, menghormati pejabat lah gitu ya. Ini apakah sudah sesuai dengan Islam enggak? Kalau kita lihat sholat itu tidak pandang apapun, siapa yang duluan masuk ke dalam saf yang pertama gitu. Apakah kita tidak meniru itu gitu? Jadi kita sholat berjamaah nih Pak, kan tidak mendahulukan mana yang tua gitu ya, kecuali mempersilahkan imam yang lebih fasih. Apakah itu yang menjadi rujukan kita gitu, etika sholat gitu? Siapa aja mau muda mau tua ya, kalau memang datangnya duluan ya saf pertama gitu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita kan seperti itu tadi, menghormati jabatannya apanya gitu, sehingga ada khusus kan kursinya juga gitu. Ini kursi burjois di sini proletar gitu ya. Nah, gitu maksud saya, pertanyaannya apakah kita tidak merujuk pada bagaimana etika sholat berjamaah begitu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Iya. Aslinya dan namanya. Namanya lagi ya. Bisa ili. Soalnya dulu Pak ada pejabat itu di kabupaten, dia selalu di belakang Pak. Padahal dia pejabat itu. Karena saya memang datangnya belakang, ya saya di belakang. Iya, meskipun asli. sudah Apa boleh disediakan kursi itu. Ya Seperti kalau itu. mau disiapkan tempatnya harus lebih awal datangnya. Nah, Seperti tadi kemarin tuh Pak, saya kan khutbah di At-Taqwa. Terus ada informasi, Pak Mulis sekarang ada Pak Presiden PKS, Pak Saihu. Oh iya iya. Terus dijemput kan oleh ternyata Pak Saihu sudah ada di depan. Oh, Di depan, waduh saya malah telat. Beliau sudah ada di situ. Nah itu harusnya begitu, pejabat tuh jangan telat kalau mau sholat ya, buru-buru. Ada pengalaman juga, saya dulu kan pernah kerja di Kostrad Pak, menjadi apa? Bukan tinggal di Kostrad, di Rohaniwan. Kostrad. Itu tuh kalau sholat Jumat biasanya Pangkostrad itu sholatnya di Kostrad. Itu disiapkan Pak. ya. Apa namanya, sajadah. Memang beliau selalu cepat lah, tepat waktu. Suatu kali telat Pak. Ya sudah, sholat beliau tuh di pinggir di pintu paling belakang. Ya emang harus begitu ya, masa ditunggu dikosongkan, diisi aja sudah kalau tidak ada mah. Ya ini kan mau sholat harus safnya harus rapat. Jadi ya memang harus menyesuaikan juga. Jadi kalau kemudian ya seperti tadi kemarin itu tuh udah di depan tuh para pengawalnya juga udah di situ. Jadi walaupun ya beliau kan pejabat lah gitu, harus begitu, jangan menunggu dikosongkan, sudah diisi saja ya, diisi saja. Bongan nanti datangnya. Bongan-bongannya telat gitu kan. Gitu ya. Gitu ya. Kan suku pakumnya luruskan rapatmu, Nah, rapatkan itu kan. gitu, bukan jarangkan. Apa dia mengatakan ini jangan diisi biarkan kosong. Bahkan katanya Umar bin Khattab itu pakai pedang ya meluruskan itu. Nah iya luruskan. Yang kalau ibadah sih enggak. Bulan Ada tempat khusus untuk khotib itu ya. mohon sudah disiapkan. Ada Ada sajadah. Khusus kosong itu untuk tempat khotib. Iya, iya. Tapi kalau telat diisi aja sama orang. Iya. Jadi khotibnya di belakang. Cuman misalnya kasihan Pak ini yang di At-Taqwanya bingung kalau belum ada, ini masih kosong. Kedar kan? Aduh. Ternyata di belakang telat. Oh. Kan pernah itu ada teman saya itu, saya kebetulan sholat di situ, khotibnya nggak ada, telat Pak, karena nggak duduk di depan, karena Iya, biasanya iya. kan sudah ada di depan. Jadi akhirnya naik, begitu naik ternyata ada.
Tapi ya sudah kalau gitu mah nggak usah turun lagi ya. Jadi hari Kamis teh di itu khotib jangan telat gitu. Memang diingatkan Ya, Pak, itu pokoknya setengah jam Anggar sebelum wae nya. sudah standby di situ. Dan memang kadang-kadang jadwal kita ya Pak pas barangkali sering error gitu itu. Menurut saya di masjid musola atau di masjid ini ternyata salah masuk. Saya pernah Pak kejadian itu. Ke Pegambiran saya. Sampai di Pegambiran ternyata Kang Abdul Hayi itu orang itu Iya. dongan. Di sini mah Kang Hayi, astagfirullahaladzim, saya di mana? Oh iya di Ampera. Itu Pak, ngebut saya. Keburu ya. Ngebut pas kereta datang lagi. Wah. Ya, tadinya mau balik kan susahnya. Aduh udah. Itu sampai di Masjid Ampera, itu sudah naik Pak Khotib. Tapi masih belum mulai, cuman sudah di atas. Begitu saya datang, Pak Mulis disuruh turun. Jangan kata saya. Enggak, beliau itu bukan khotib, itu turun Pak. Apa saya nggak tahu apakah itu termasuk apa ya? Jadi ini Bapak sekalian. Jadi kalau telat nah sudah khotib ya, nah harus diganti. Jangan apa. Nah, ini kalau namanya ibadah itu mungkin sudah tidak lagi urusannya dengan duniawiyah ya. Tapi memang apa ya? Kalau di Atakwa memang disiapkan seperti untuk muadzin sudah ada sajadahnya, kemudian untuk khotib sudah ada. Itu supaya tidak diisi karena khotib itu harus sudah di depan. Iya. Supaya panitianya tenang gitu. tidak gelisah gitu. Baik, masih ada. Kalau tidak ada ya, cukup. Sedikit lagi nih. Oh, masih ada. Pendapat Hasan Basri. Beliau menjelaskan bahwa orang-orang mukmin senantiasa berlapang dada dan tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor, ya, kata-kata kasar. Itu menurut beliau. Seperti kita maklumi, Hasan Basri ini seorang ulama tasawuf yang sangat terkenal. Ya. Beliau itu sempat ditolak cintanya oleh siapa? Rabi'ah al-Adawiyah. Ya. Pernah dilamar Rabi'ah al-Adawiyah itu. Tapi Rabi'ah al-Adawiyah menolak, ya, karena dia lebih konsentrasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal yang melamar ini Hasan Basri, seorang besar. Ya, tadi pendapatnya banyak dikutip oleh para ulama juga yang lainnya. Kemudian bila kepada mereka diucapkan kata-kata yang kurang sopan, mereka tidak emosional. Nah ini mungkin yang belum kita bisa ya. Ketika orang marah kita ikut marah lagi. Harusnya dijawabnya tadi hauna dan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah itu belum bisa kita. Salama itu belum bisa. Kalau marah ya kita marah lagi. Jadi terpancing akhirnya. Nah itu barangkali Bapak sekalian apa yang saya sampaikan baru 2 ayat ya. Baru 2 ayat yaitu ayat 63 dan 64. Baru 1 ayat, maaf, baru 1 ayat. Ini sampai ke 76 ayat. Jadi berapa? Nanti bisa disimak di rumah. Jadi itu. Kalau rujukannya banyak, tafsirnya juga ada di situ. Baik. Yang lebih mudah lagi kita merujuk ke tafsir Kemenag ya. Tafsir Kemenag yang sudah dibuat sedemikian rupa. Itu tafsir Kemenag itu campur perpaduan dari berbagai tafsir. Ya, aplikasinya ada, tinggal dibuka saja. Itu ada. Saya kira itu Bapak sekalian. Mohon maaf apa yang saya sampaikan mungkin kurang berkenan di dalam hati Bapak dan mudah-mudahan menjadi bagian daripada istiqomah kita untuk terus